Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja menyertai dan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan renungan harian pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Korin pasal 9 ayatnya yang ke-13. Demikian dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak dapat dimengerti setiap orang. Persoalan hidup yang silih berganti, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah harapan dan kehidupan yang akan datang. Bahkan tentang firman Tuhan, ada banyak orang yang rajin mendengar firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, tapi tidak mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, salah satunya adalah persoalan yang terjadi di kota Korintus, seperti halnya yang dikatakan dalam firman hari ini, di mana ada banyak orang yang salah mengartikan atau beranggapan tentang tugas dan fungsi seorang pelayan atau majelis gereja. Orang selalu mengatakan bahwa kalau hidupnya telah dipilih oleh Tuhan sebagai hamba Allah, maka Tuhanlah yang memperhatikan kebutuhannya. Inilah pandangan yang salah selama ini. Menjadi gembala atau pelayan di tengah-tengah gereja bukan berarti dia tidak makan dan minum. Bukan berarti dia tidak memerlukan sarana atau prasarana. Memberitakan Injil adalah tugas yang tentunya memiliki resiko dan masalah yang besar. Seperti halnya yang dihadapi oleh Rasul Paulus pada saat itu, ketika banyak orang yang meragukan dan mempertanyakan kerasulannya, ketika orang banyak menuduh dengan berbagai hal tentang pelayanannya, yang mengatakan bahwa dia mencari keuntungan dari jemaat. Padahal dalam kitab Kisah Para Rasul itu jelas, Paulus sendiri kesehariannya dia bekerja sebagai tukang tenda. Dari situlah dia mendapatkan penghasilan dan kehidupan serta kebutuhan hidup. Tapi salah satu hal yang sangat penting dan perlu dijelaskan oleh Paulus di dalam firman ini adalah tugas peranan seorang rasul atau pemberita Injil, di mana rasul atau pemberita Injil menurut tradisi dan pemberitaan dalam Perjanjian Lama bahwa mereka adalah keturunan atau golongan Lewi, di mana mereka tidak mendapatkan bagian pusaka atau tanah nenek moyang mereka, tapi mereka dikhususkan untuk
membimbing, menggembalakan, menuntun, memberi siraman rohani, meneguhkan, menguatkan jiwa mereka dan mengarahkan mereka dalam kehidupan rohaninya. Nah, oleh karena itu, menurut Rasul Paulus di sini adalah sangat penting tugas pelayanan. Namun, penting juga bagi pemberita Injil untuk hidup dan menghidupi dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang perlu disadari bahwa mereka adalah manusia yang sama dengan yang lain. Mereka mempunyai kebutuhan hidup. Sekalipun Allah memilih mereka dari tengah-tengah kaum Lewi, namun tugas mereka adalah untuk melayani jemaat. Saudara-saudara, pada ayat yang ke-13 ini jelas dikatakan Paulus tidak mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani di tempat kudus mendapat kehidupannya di tempat yang kudus. Itu artinya bahwa seorang imam akan hidup dan mendapatkan bagiannya melalui pekerjaannya sebagai imam, yaitu di tempat yang kudus dari mesbah. Saudara-saudara, hal ini sudah diaturkan dalam kitab Bilangan 18 ayat 8 sampai 31, di mana segala persembahan umat, perpuluhan, korban sajian, korban penghapusan dosa adalah menjadi bagian imam dan orang Lewi. Bahkan di ayat 14 dikatakan, semua yang dikhususkan bagi Tuhan di antara Israel menjadi bagianmu. Jelas dikatakan bahwa imam itu hidup dari pekerjaannya sebagai imam. Dan tugas daripada umat yang telah mendapatkan warisan, mereka itu bertanggung jawab memberi sebagian daripada apa yang dikerjakan dari hasil bumi dan tanah yang mereka kerjakan. Itulah perpuluhan, yang mana fungsinya adalah sebagai mobilitas daripada pelayanan pekerjaan dan kehidupan dari para imam. Dalam Ulangan 18 ayat 1 sampai 5, khususnya ayat 3 dan 4, kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang, dan perut yang besar. Bahkan di ayat seterusnya dikatakan buah sulung dari hasil pertama dari gandum, anggur, minyak, bulu domba itu harus diberikan kepadanya. Jadi jelaslah bahwa pelayan itu hidup di tempat pelayanan yang kudus, mendapat kehidupannya dari tempat yang kudus. Bahkan di ayat 14 dalam kitab ini dikatakan Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Nah, saudara-saudara, mengapa demikian ditetapkan oleh Allah? Yang pertama adalah karena imam tugasnya adalah menggembalakan, menuntun, mengarahkan, memperingatkan hukum Tuhan bagi umat gembalaannya. Jika ditemukan kesalahan pada gembala itu, maka Tuhan sendirilah yang akan menghukum. Ingat peristiwa yang terjadi kepada Hofni dan Pinehas. Yang kedua, karena tugas imam itu harus menuntun hidup, mengenal Yesus serta kasih karunia melalui segala pengorbanannya. Dan yang ketiga, kalau kita memberi bagi imam, itu sama dengan kita turut mendukung kelangsungan dari pemberitaan Injil. Saudara-saudara,
Dukunglah tugas pelayanan penginjilan dengan sesuatu yang dapat kita berikan. Jangan kita bersungut-sungut, jangan menghakimi, jangan memfitnah, jangan menuduhkan sesuatu yang tidak tepat kepada para hamba Tuhan. Semakin kita memberi, semakin kita bertambah berkat Tuhan. Ingatlah janda yang di Sarfat, dia memberi dari apa yang ada pada dirinya kepada Elia. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak mati bersama anaknya, justru dia mendapatkan kehidupan karena dia terlebih dahulu menyerahkan apa yang menjadi persoalan hidupnya kepada hamba Tuhan. Kiranya Tuhan